memuji dan membesarkan nama-Mu. Bertahtalah ya Roh Kudus. Kami siap untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap berdiri saudara ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya dengan kekaguman, dengan hormat, dan dengan penuh pujian, ucapan syukur. Amin. Amin. The joy of the Lord is my strength. Ya. Sukacita hidup Tuhan itulah kekuatanku.
kita tidak bisa hidup tanpa kasih. Ketika manusia hidup tanpa kasih, dia akan mengalami kekurangan. Hidupnya tidak berarti, hidupnya sia-sia. Itu sebabnya semua kita membutuhkan kasih. Bahkan tanaman juga membutuhkan kasih, binatang membutuhkan kasih, apalagi kita. Kasih Allah itulah yang melingkupi kita. Mari kita sambut dan kita pancarkan kasih Kristus itu dari wajah kita, dari seluruh aspek hidup kita, dan kita bagikan kepada yang lain. Kasih Allah melingkupi saya. Karena kasih Tuhan itulah kita tidak perlu takut, karena Dia ada bersama dengan kita. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena
Kita membutuhkan kasih Tuhan agar hidup kita menjadi lebih berguna, lebih berarti bagi Tuhan dan sesama. Amin. Itu sebabnya mari jadikan Tuhan sebagai fokus hidup saudara, pusat hidup saudara. Engkaulah segalanya, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya dalam hidup kita. You are my strength when I am weak. You are the treasure, harta yang aku cari. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi kita katakan, You are my strength when I am weak. You are the treasure. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Dia adalah anak domba Allah yang sudah tersalib di atas bukit Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Hargai dia sebagai permata yang berharga, yang sangat indah. Prioritaskan dia dalam hidupmu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sebuah pemahaman. Benar Tuhan, aku mau menjadikan Engkau satu-satunya yang terutama dalam hidupku.
Itu sebabnya jangan lepaskan dia. Dia adalah permata yang indah, yang sangat berharga dalam hidup kita. Jadikan dia segala-galanya dalam hidupmu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan. Maukah kita menjadi, hidup kita menjadi bukti kebesaran Tuhan? Yesus sudah mati di salib buat kita orang yang berdosa. Maukah kita membalas kasih-Nya? Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai setiap langkahku. Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut. Darahnya sudah tercurah. Bagaimana kita merespon kasih Tuhan itu? Maukah hidup kita dipakai untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan bagi dunia ini? Menjadi saksi yang hidup, menjadi garam dan terang, sehingga nama Tuhan dikenal dan dimuliakan melalui hidup kita. Katakan melalui lagu ini, benar Tuhan, aku mau hidupku dipakai oleh Tuhan, menggenapi firman-Mu Tuhan. Kau sungguh sempurna, rencana-Mu indah. Ku serahkan
menggenapi firman Tuhan. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan kami. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Bisa lagi katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. syukur. Mari bersama-sama kita periksa diri kita. Sudahkah hidupku menjadi bukti kebesaran Tuhan? Apakah orang melihat dan mengatakan, iya benar, dia adalah anak Tuhan, ada Kristus di dalam hidupnya? Atau mungkin orang mencibir dan mengatakan, itukah orang Kristen? Itukah anak Tuhan? Mari saat ini kita mau merendahkan hati kita dan meminta Roh Kudus, Engkau yang berbicara, Engkau yang mengambil alih pimpinan dalam hidupku. Engkau yang menjadi penguasa tunggal atas hidupku. Aku mau merendahkan diriku, egoku di bawah pimpinan Roh Kudus. Inilah Tuhan, kerinduan kami bersama. Kami rindu Tuhan untuk dibentuk oleh firman-Mu. Kami rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar boleh mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Semasa kami masih kuat ini Tuhan, biarlah kami boleh berkarya, membuktikan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk menjadi alat-alat yang berguna di tangan Tuhan. Bekerjalah, berbicaralah kepada setiap kami. Dan kami juga menyiapkan hati kami untuk memakai perjamuan kudus yang akan kami pakai bersama hari ini. Biarlah setiap kami boleh menghargai korban Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, manusia yang tidak layak, yang seharusnya dihukum mati, tetapi Engkau sudah mati menggantikan dosa kami. Biarlah hidup kami ini hanya milik-Mu Tuhan, dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam pimpinan Tuhan. Kau pakai hamba-Mu sebentar yang akan memimpin, menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau berbicara melalui hamba-Mu, pakai lidah dan mulutnya
untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Udah. Oke. Bapak Ibu, kalau suka judul, mungkin judulnya adalah keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Nah, berapa banyak dari kita yang punya zona nyaman sehingga kita nggak mau berubah? Saya mengalami beberapa bulan terakhir. Sebelumnya itu saya merasa ada sesuatu yang mengganggu. Ya, kenapa? Karena kalau saya tidur itu tiap 2 jam sekali saya bangun, terus saya pengen kencing gitu. Nah, udah bangun gitu kan biasanya haus ya, minum lagi. 2 jam lagi, bangun lagi, pengen kencing lagi. Nah, jadi misalnya saya tidur tuh jam 10 ya, setengah 12 saya bangun, nanti setengah 2 saya bangun, nanti setengah 4 bangun lagi gitu, kayak begitu. Saya merasa ada yang salah gitu. Kok kayak gini ya? Ada apa nih? Biasanya yang kayak gitu kan diabetes ya, berkaitan dengan ginjal. Tapi saya tuh orangnya nggak suka makan nasi. Makan nasi itu paling sehari sekali, itu pun beberapa sendok makan aja. Saya nggak suka makan nasi. Saya nggak suka yang manis-manis, kue yang manis-manis nggak suka. Yang asin-asin saya suka. Nah, keluarga saya, papa saya, mama saya itu meninggal umur sekitar 60, papa 54, mama 64, meninggalnya Koko 65, Cici 39, semuanya kena jantung. Jadi saya pikir ada yang salah sama jantung saya. Nah, mulai saya takut kan, ya kita semua pengen masuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi dalam keadaan yang sudah selesai, sudah beres ya. Jangan sampai belum siap udah ketemu sama Tuhan Yesus. Kan kayak orang nggak siap ujian, tiba-tiba ada ujian sekarang, kayak gitu kan. Nah, saya sambil Tuhan, saya pengen lebih memperbaiki diri, saya mau siap-siap, tapi saya juga ingin menjaga kesehatan supaya saya lebih efektif Engkau pakai selama saya hidup di dunia ini. Dan akhirnya apa yang saya kerjakan? Saya keluar dari zona nyaman saya, Bapak Ibu Saudara. Saya bangun pagi, kemudian saya jalan setiap hari, kecuali misalnya saya ikut ke suami saya pelayanan ke luar kota, ke Surabaya gitu ya. Maka saya nggak jalan. Nah, kebetulan saya punya anjing saya itu sangat senang dibawa jalan-jalan. Jadi akhirnya karena tiap hari bangun, dia akhirnya punya jam tubuh yang ngebangunin saya justru gitu. Nah, awal-awal saya rasanya nggak enak, mesti bangun pagi. Saya senang tidur sampai siang gitu ya. Terus udah gitu mesti jalan pagi, jalan cepat, ditarik-tarik sama anjing saya. Itu rasanya nggak enak. Tetapi setelah 1 bulan, 2 bulan saya melakukan itu hampir setiap hari, kecuali hari Minggu, misalnya saya ikut tadi suami saya pelayanan ke luar kota, saya bisa tidur dengan nyenyak tanpa terbangun sekalipun. Ada perubahan. Jadi saya tidak menikmati prosesnya itu yang harus bangun tiap hari. Kadang kalau misalnya suami saya bawa saya pelayanan hari Minggu, pulangnya malam banget ya, sampai rumah tuh bisa jam 12, jam 1. Setengah 5 si Snowy itu udah bangunin saya, disundul-sundul saya. Kalau saya nggak mau bangun, dia naik ke kasur, dia loncat dan jalan-jalan di atas badan kita, dia langkain kita, sambil gitu. Napasnya kena muka kita. Jadi ya udah saya terpaksa bangun. Kalau kan udah begitu kayak barongsai, dia loncat sana loncat sini, teriak-teriak, kamar. Udah akhirnya saya bangun. Nah, kadang-kala rasanya nggak enak gitu ya. Udah kemarin malam kecapean, terus hari ini udah deh libur dulu gitu. Nggak enak. Saya nggak menikmati prosesnya. Tapi saya menikmati progresnya di dalam tubuh saya. Mungkin saya nggak jadi langsing, enggak ya, karena tetap saya makan ya. Tapi saya merasa tubuh saya sekarang lebih sehat, nggak gampang capek, nggak gampang ngantukan,
Kalau siang biasanya jam 2 gitu atau jam 11 bahkan saya udah ngantuk gitu, jam 2 saya udah ngantuk. Dan yang saya rasakan itu kalau malam itu bisa tidur bleksek gitu istilahnya iya nyenyak gitu ya, nyenyak. Nah, berapa banyak dari kita itu malas keluar dari zona nyaman kita. Untuk merubah itu kayaknya susah gitu ya. Bahkan kita, aduh udah begini, udah enak aja dah begini dah. Ya yang nanti gimana nanti. Misalnya kita nggak mau merubah pola makan kita, kesehatan kita. Kita senang dengan lidah kita, misalnya senang jeroan, senang yang lemak-lemak, sate, dibakar-bakar. Kita nggak sadar kita sedang memupuk penyakit di dalam diri kita. Dan kalau misalnya kita udah ke lab, ketahuan ada atau di MRI dan lain sebagainya, ketahuan ada plak di sini, plak di sana, plak di jantung, plak di mana-mana. Untuk menghilangkan itu kan tidak mudah, gitu kan? Tapi kalau kita mau nahan mulut, ya ada kan sekarang kayak detox tuh, detox seminggu makan jus sayuran gitu ya, nggak enak kan? Ya kalau orang Chinese ada ciacai gitu ya Bu ya Pak ya, ciacai gitu. Makan yang minum air putih, nggak makan daging kayak gitu, itu mendetoks tubuh kita kan. Ada saya pernah lihat orang-orang membagikan itu di media sosial. Oh, minggu ini sayur tok, minggu depan buah tok, kayak gitu. Minggu depannya lagi air putih tok, kurus kering nanti. Kan orang kadang-kadang nggak mau kayak begitu, tersiksa loh. Walaupun buah-buahan enak, tapi coba seminggu pagi, siang, malam makan buah terus, minum jus terus, nggak enak kan? Nah, tapi mereka yang melakukan itu ternyata mereka merasakan manfaatnya. Prosesnya mungkin nggak enak, tapi manfaatnya dirasakan. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kisah di dalam Perjanjian Lama yang namanya Bapak Terah. Kejadian 11 ayat 27 sampai yang terakhir. Kejadian 11, nah, saya bacakan. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, namanya belum jadi Abraham ya, Abram, Nahor, dan Haran. Haran memperanakan Lot. Jadi Terah punya 3 anak, ya, Abram, Nahor, Haran. Terah, ayahnya, masih hidup. Matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Haran mati di Ur Kasdim, di kampung halamannya. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai. Nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Jadi Haran ini punya anak Milka, Yiska, Lot. Ya, kemudian anaknya salah satu kawin sama Nahor. Jadi ponakan kawin sama umnya gitu ya. Nah, terus Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Lanjut. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat, mereka semua berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, Bapak Terah and family itu ya, serta rombongannya, bukan rombongnya ya, rombongannya itu pergi rame-rame dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah, kalau sekarang itu di negara Irak, ya. Dan Ur Kasdim, Irak itu di Timur Tengah ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di Timur Tengah itu nggak kayak kita banyak air ya. Kita tuh kalau hujan kayak kemarin hujan deras gitu, itu teras saya tampias dan akhirnya banjir di teras saya yang sebelah sana itu. Kalau di sana hujan tuh jarang. Jadi peradaban zaman dulu mereka suka cari kehidupan di pinggir sungai. Dan Ur Kasdim ini di pinggir sungai besar yang namanya Sungai Efrat. Nah, di pinggir sungai ini kan banyak air, jadi pertanian itu subur dan karena bahan makanan banyak, maka orang-orang lebih memilih di situ. Nah, Ur Kasdim itu adalah kota pusat peradaban zaman dulu. Pokoknya kota yang paling gede, kota yang paling banyak orangnya, kota yang paling maju. Kalau sekarang sih kayaknya apa ya, New York kali ya. Kita kalau ngelihat New York itu wah pokoknya paling hebat gitu ya. Gedung-gedungnya mungkin tinggi-tinggi meskipun ada yang udah runtuh ditabrak pesawat. Dan kita melihat wah keren banget gitu kan. Nah, Ur Kasdim itu seperti itu. Dan kemudian Terah ini pergi ke Kanaan. Kanaan itu mungkin di mana?
mungkin Gondang Legi gitu, kayak gitu ya. Dari New York pergi ke Gondang Legi gitu, kampung. Bapak Ibu, saya waktu pertama datang ke Malang itu tahun 97, sekarang 2003 ya, 2023. 97 saya tinggal di daerah Kemilaan Blimbing. Depannya itu kan Jalan Raya Ahmad Yani kan, jalan raya kan, jalan pusat gitu kan ke arah Surabaya. Itu saya dari Bandung pindah ke Malang. Bandung itu kota yang sedikit lebih besar dan sedikit lebih ramai daripada Malang. Nah, ketika saya pindah ke Malang tahun 97 saya kaget. Kenapa? Karena di Ahmad Yani jalan besar itu udah sepi banget, angkot sampai hampir nggak ada, jam 9 malam. Beda sama di Bandung. Wah, di sini waktu itu nggak ada Pizza Hut, rasanya belum ada, ya ada banyak yang outlet-outlet yang belum ada gitu. Mall juga kecil, kok sepi banget gitu ya kota ini ya. Coba bayangin orang, apalagi kalau orang dari New York pergi ke Gondang Legi gitu ya. Teknologinya beda, segala macam beda, sepi gitu. Nah, ini si Terah itu memang pengen pergi dari Urkasdim ke Kanaan. Zaman dulu belum ada Google Map, zaman dulu belum ada internet. Kita misalnya mau ke Jepang, kita lihat YouTube dulu gimana sih di Jepang gitu ya, hotel apa yang bagus, kita kan nggak bisa begitu kan ya. Terus di Jepang musimnya bagaimana gitu ya, ada wisata apa aja, oh ada gunung yang bisa kita apa itu main salju gitu ya, apa main ski, terus kita siapin orang-orang kayak begini pakainya, kita siapin. Zaman dulu belum ada ya. Jadi kalau Terah mau pergi ke Kanaan, informasinya dari mana? Kayak gimana itu Kanaan? Nah, dia nggak punya informasi apa-apa tentang Kanaan. Dan mereka menyusuri Sungai Efrat, jalannya itu dari Irak itu nggak lurus. Kalau lurus itu kan menyeberangi Arabia, Saudi Arabia. Nah, Saudi Arabia itu zaman dulu belum ada orang kayak sekarang, belum jadi negara. Jadi nggak mungkin mereka melewati padang gurun, bisa kelaparan dan kepanasan, kekurangan air dan mati. Mungkin juga banyak perampok. Jadi mereka menyusuri daerah yang ramai, banyak orang supaya nggak dirampok, supaya ada bahan makanan, ya lebih mudah gitu ya. Kalau mau capek jalan terus, berhenti dulu. Ya pasti mereka bawa onta dan segala macam kan. Kalau namanya juga pindahan ya, rombongan ya, bukan jalan sendirian, backpacker gitu, bukan kan? Jadi mereka pasti bawa onta ya, bukan truk ya, nggak ada truk kontainer gitu, nggak ada, bawa onta rame-rame gitu ya. Ontanya udah kecapean, berhenti dulu. Ya pasti di daerah dataran sungai pinggiran sungai itu pasti banyak orang gitu. Nah, mereka itu jadi kalau Bapak Ibu tahu petanya Arabia itu, jadi dari Irak itu ke atas ke arah Syria, kemudian turun ke bawah ke arah Kanaan. Jadi bukan langsung lurus, memang lurus lebih cepat, tapi nggak bisa. Padang gurun nggak bisa dilewatin. Nah, mereka ke atas. Nah, sampai mereka ya, karena mereka jalan zaman dulu kan bukan naik pesawat, bukan naik mobil, pasti ada capek-capeknya, ada berhenti-berhentinya, dan kemudian mereka sampai di satu tempat. Ya, sangat mungkin ini dinamai oleh Terah sendiri. Ya, karena zaman dulu orang-orang menamai tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat itu masih kosong-kosong. Kayak misalnya Hagar ketika diusir sama Abraham dan Sarai, dia kemudian nangis di satu tempat, kemudian datanglah malaikat Tuhan menemui dia, dan di tempat itu, di sumur ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan, Hagar menamai tempat itu dinamai oleh Hagar Lahai Roy. Jadi pada saat itu orang biasa menamai tempat. Dan sangat mungkin ini dinamai oleh oleh Terah. Kenapa? Dia ingat anaknya dikubur di Urkasdim, anaknya yang sudah mati, dibawa cucunya aja. Tetenger istilahnya itu begitu ya. Nah, kemudian sampai di situ dia nggak melanjutkan. Tujuannya coba ya, Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, anak Haran, cucunya dibawa karena Sarai menantunya, istri Abraham anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Tujuannya ke tanah Kanaan, dari Ur-Kasdim ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Tujuannya kemana? Tujuannya ke Kanaan, tapi baru separuh jalan berhenti. Nah, ya, kenapa berhenti? Kenapa nggak dilanjutkan? Ya, mungkin Terah ini pikir, di sini nggak terlalu jauh dari Urkasdim. Kalau aku mungkin rindu sama anakku, nyekar gitu ya, bisa-bisa ya. Atau misalnya, saya nggak tahu Kanaan itu bagaimana. Di sini udah enak nih. Di Haran juga kan pinggiran Sungai Efrat. Di sini udah enak nih. Apa
Apakah Kanaan nanti lebih enak daripada di sini? Apakah Kanaan lebih subur daripada di sini? Apakah di Kanaan keluargaku bisa hidup? Udah sampai di sini aja. Lagi pula tempat itu dinamai Haran, Tetemer, nama anaknya. Nah, menurut DBD Lexicon, menurut Kamus Alkitab, Terah itu artinya delay. Terah artinya adalah menunda. Nah, kenapa dia menunda berangkat ke Kanaan? Ya itu tadi, kemungkinan dia sangat broken heart, hatinya remuk karena kematian anaknya. Kemudian dia ingin berubah suasana, dia berangkat. Kadang-kadang kan kita kalau ditinggalkan seseorang yang sangat kita cintai untuk masuk ke tempat itu, melihat kamarnya, rasanya sakit ya. Kadang-kadang nggak pengen dilihat lagi, tapi ada juga yang udah nggak boleh dirubah-rubah supaya bisa dilihat terus. Nah, ada yang seperti itu kan, tiap-tiap orang lain-lain. Nah, kadang-kadang Tuhan membuat sesuatu kejadian di dalam hidup kita yang nggak enak, yang menyakitkan, supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Kita dibawa Tuhan. Sebetulnya kejadian itu Tuhan maksudkan terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Ayo keluar dari zona nyaman, pergi ke tanah Kanaan. Di sana ada janji yang Tuhan sediakan bagimu. Tapi seringkali kita seperti Terah. Benar nggak sih? Iya nggak sih Kanaan itu kayak begitu? Benar nggak sih Tuhan menyertai saya? Jangan-jangan Haran mati di sana, nanti Abraham juga mati di sana. Kita berpikir seperti itu mungkin. Nah, Terah berhenti di Haran. Dia tidak melanjutkan perjalanan. Dia menetap di sana. Dia hidup di dalam zona nyaman. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Umur Terah ada 250 tahun lalu ia mati di Haran. Ada ayat yang ke-12 mungkin ayat 1 ya? Atau ayat 33? Ya, betul. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berikutnya, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terus, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, bukan dari Ur Kasdim. Tuhan memanggil Abraham di mana? Di Haran. Panggilan yang ditinggalkan oleh Terah. Panggilan yang tidak diselesaikan oleh Terah dipenuhi oleh Abraham. Bapak Ibu, kalau kita berhenti dari panggilan Tuhan, Tuhan punya banyak stok di dunia ini untuk menggantikan tempat kita. Kita yang rugi, bukan Tuhan yang rugi. Ya. Dan Abraham ketika dipanggil, Tuhan janjikan, aku akan memberkati orang yang memberkati kamu. Aku akan membuat kamu jadi bangsa. Saya nggak tahu karena Alkitab tidak menulis kegagalan Terah. Tapi apakah panggilan yang sama itu sebetulnya untuk Terah? Karena Terah menuju ke Kanaan. Abraham dari Haran menuju ke Kanaan, menyelesaikan panggilan yang sebetulnya harus digenapi oleh bapaknya. Tapi Terah nggak mau keluar dari zona nyaman. Abraham keluar dari zona nyaman, dia tinggalkan saudaranya. Gimana kalau ada apa-apa? Kita kan lebih enak ya tinggal di tengah-tengah saudara, tinggal di tengah-tengah teman-teman. Mungkin ada yang pernah kayak saya pergi sendiri, keluarga saya, teman-teman saya di Bandung. Waktu saya datang ke Malang, saya belum punya siapa-siapa. Saya belum kenal siapa-siapa kecuali suami saya. Nah, itu kan rasanya nggak nyaman, sendirian di tempat baru. Kalau ada apa-apa mau minta tolong sama siapa, sungkan, nggak kenal, gitu kan? Mungkin ada kalian yang kos di Malang, yang kuliah dari luar kota, enak nggak tinggal di tempat baru? Biasanya ada keluarga, ada mama, ada papa. Kalau kita perlu apa-apa minta tolong keluarga, ya kan? Nah, ketika kita pindah ke tempat yang baru, itu nggak enak rasanya. Tapi Abraham meninggalkan zona nyamannya untuk panggilan Tuhan. Seringkali Tuhan memanggil kita, ayo keluar untuk melayani aku. Ada panggilan dan tentu ada janji ketika kita memenuhi panggilan Tuhan itu. Ya, tapi berapa banyak kita seperti Terah, tinggal
di zona nyaman. Abraham pergi dari Haran, ya kan? Nahor masih di sana. Makanya ketika Abraham cari jodoh buat Ishak kan disuruh pergi ke Haran kan, ke anak-anaknya Nahor kan, ke cucu-cucunya Nahor kan, kembali ke saudaranya. Nah, Abraham pergi dan tidak tahu bagaimana Kanaan itu. Kalau kita lihat di Ibrani 11, kita buka Ibrani 11 ya. Ayat yang sebentar. Ibrani pasal 11 ayat yang sebentar. 8 sampai 9. Ya. Karena iman Abraham taat. Karena Abraham percaya dan memegang janji Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan tidak akan berbohong, Tuhan tidak akan ingkar, Tuhan serius dengan kata-katanya, Tuhan serius dengan firman-Nya, janji Tuhan ya dan amin. Karena iman, Abraham taat. Dia belum tahu loh Kanaan itu kayak gimana. Dia lakukan aja, dia jalan aja. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nggak ada Google Map, nggak ada YouTube, nggak ada apa-apa. Dia nggak tahu tempat Kanaan itu kayak gimana. Orangnya apakah kasar-kasar, bisa menerima dia, penduduknya di situ apakah barbar, bisa menerima dia atau enggak. Dia nggak tahu. Ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di tanah asing. Dia udah sampai Kanaan, tapi dia nggak bangun rumah. Dia tinggal di kemah. Kemah itu kan gampang diringkesin, dibawa-bawa pergi lagi. Kalau Tuhan suruh pindah, dia pindah lagi. Dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, jangkauan ayat yang selanjutnya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Di mana kota yang mempunyai dasar dan direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri? Di mana itu? Kota yang dibangun oleh Allah sendiri? Di mana? Yerusalem yang baru, di langit dan bumi yang baru. Bukan di Kanaan, di bumi ini, bukan. Karena iman, Abraham melakukan itu. Dia punya jangkauan pandang yang jauh ke depan, bukan sekedar di bumi ini. Dia jauh ke depan. Dia melihat kerajaan surga. Ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usia telah lewat. Dia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 12. Itulah sebabnya, ya. Terus lanjut lagi. Nah, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Orang asing dan pendatang di bumi ini. Orang Jawa punya istilah, hidup itu cuma mampir minum. Apa itu dalam bahasa Jawanya? Nah, gitu ya. Kalau saya ngomong nanti ketawain, makanya beda. Hidup itu cuma mampir, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata, jangan kamu mencintai dunia ini. Jangan kamu merasa nyaman hidup di dunia ini. Pancangkan pandanganmu itu jauh ke depan. Di mana kita berasal? Warga negara kita bukan dari sini. Maksudnya bukan warga negara Indonesia, tapi bukan warga dunia ini, bukan. Tapi kita adalah warga kerajaan surga. Oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk masuk kerajaan yang akan datang. Ya. Jangan menunda-nunda ketika Tuhan memanggil. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, mungkin kita nggak nyaman. Saya adalah orang yang saya banyak kesaksian tentang diri saya, karena kalau kesaksian tentang orang lain bisa jadi saya salah gitu ya. Kesaksian tentang diri saya karena saya tahu diri saya sendiri. Saya adalah orang yang introvert. Saya setelah 27 tahun menikah dengan orang yang sangat ekstrovert, akhirnya saya sedikit berubah gitu ya, tapi tentu kecenderungan saya introvert. Saya adalah orang yang malas untuk ngomong berlama-lama berbasa-basi dengan orang lain. Kalau saya ngomong to the point, maksudnya apa, langsung aja, nggak suka muter-muter gitu. Dan saya kalau ngomong lama, itu ternyata waktu
waktu saya ngomong-ngomong bicara sama mama saya, papa saya meninggal waktu saya umur 7 bulan. Ketika saya ngomong-ngomong sama mama saya, ternyata papa saya seperti itu. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, ngobrol 2 jam, setelah tamunya pulang, papa saya masuk angin muntah-muntah. Nah, saya tidak separah itu. Tapi rasanya pusing gitu kalau udah ngomong sama orang 2 jam itu pusing. Saya perlu masuk ke kamar, berdiam diri sendirian, tenang gitu. Nah, saya adalah orang yang introvert yang lelah kalau ketemu orang lama-lama atau ngomong sama orang lama-lama, apalagi kalau topik itu topik yang menurut saya tidak menarik gitu. Ya, kan ada kan anak-anak itu kan ada ya topik menarik yang misalnya ada anak-anak yang senang ngomongin game, ada cewek-cewek yang senang ngomongin fashion misalnya kayak begitu. Kan kita punya masing-masing punya topik ketertarikan kan. Kalau saya mungkin saya senang ngomong soal Alkitab, soal teologi, wah bisa ngomong panjang lebar. Tapi begitu diajak ngomong fashion, ngajak ngomong film, teman-teman suami saya kan kayak gitu, datang ke rumah ngajak ngomong fashion, ngajak ngomong tren, pusing saya dengerinnya. Karena suami saya adalah orang media, orang televisi, jadi dia tahu tren, tahu mode, tahu film yang terbaru. Kalau saya enggak gitu. Nah, pusing saya dengerin obrolan mereka. Nah, dulu ketika saya pertama kali menikah, saya itu kalau ada teman-temannya dia datang, saya sembunyi di kamar. Males ketemu orang. Apalagi orang yang baru yang nggak kenal, gitu ya. Kalau orang udah kenal mungkin saya bertemu gitu ya. Tapi kalau orang baru rasanya bingung mau ngomong apa nanti, diem aja, bengong aja, apalagi kalau omongannya nggak ngerti gitu ya. Nah, saya seperti itu. Tapi kemudian suami saya menasihati, aku kan pelayanan, kamu kan sering ikut aku, orang-orang tahu kalau kamu tuh istri aku itu aku ini melayani. Ayo buka sedikit, ayo ubah sedikit, belajar. Pertama nggak enak, prosesnya itu nggak enak. Tapi setelah biasa ternyata, oh ya, saya menikmati progres yang saya alami. Oh iya ya, ternyata saya bisa berubah juga ya, saya bisa nyaman duduk bersama orang-orang. Saya menikmati progres, perubahan yang saya alami. Saya mendapatkan manfaatnya gitu. Saya mulai bisa berkomunikasi, ngomong sama orang, nanya apa, saya mulai punya pikiran gitu. Kalau dulu nggak tahu. Nah, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, kadang-kala ada hal-hal yang harus kita rubah dari zona nyaman kita. Seperti saya tadi, saya orangnya diem, nggak senang ketemu orang, tapi posisi kami yang melayani pada saat itu menuntut saya untuk berubah. Dan saya mulai untuk berubah, keluar dari zona nyaman. Kepribadian saya nggak berubah, saya tetap introvert. Saya tetap senang untuk diam seorang diri, senang, dan kalau udah capek pelayanan sama suami saya senang masuk dalam tanda kutip ke gua saya, masuk ke dalam gua dan menyendiri. Mungkin orang-orang introvert tahu ya, kayak begitu. Nah, saya senang seperti itu tetap. Tapi saya juga akhirnya bisa menikmati ketemu sama orang-orang baru, keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, mungkin ada perlu hal-hal yang perlu kita rubah. Seperti tadi saya katakan, saya itu orang kalau ngomong to the point apa adanya. Tapi kadang-kadang saya menghadapi orang-orang atau jemaat yang belum dewasa, yang tidak bisa langsung to the point. Saya mesti muter-muter kalau ngomong, gitu ya. Karena kalau to the point langsung mungkin akan menyakiti hatinya, gitu. Nah, kita keluar dari zona nyaman untuk apa? Untuk kebaikan kita. Ketika Tuhan memanggil kita pelayanan, kita keluar dari zona nyaman kita. Kita rubah kebiasaan kita, karakter kita. Demi apa? Demi kerajaan. Atau misalnya anak-anak muda, orang-orang muda yang kuliah, ya. Kadang-kala kita kan enaknya, senangnya kan main game terus ya. Saya juga pernah muda, kalian belum pernah tua kan? Enak kan main game terus kayak gitu. Terus kita lupakan tugas-tugas itu memberatkan, ya. Tiba-tiba waktunya ujian akhir, tugas mesti dikumpulin, belum lagi harus menghafal, harus belajar, semua numpuk. Kita kerjakan dalam waktu yang mepet, akhirnya kita sakit mas, sakit flu dan lain sebagainya. Dan tugas nggak bisa selesai. Sehari-hari kita hidup dalam zona nyaman, santai, santai dan santai. Begitu deadline tiba, kerubukan gitu, bingung gitu kan. Ayo kita rubah cara hidup kita. Atau misalnya ketika kita ada di dalam tengah-tengah jemaat ini, kita dari kepribadian yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda,
Kita nggak bawa kebiasaan-kebiasaan kita mungkin yang tidak bisa diterima, gitu ya. Itu tadi misalnya kalau ngomong itu ceplas-ceplos, apa adanya. Kok tambah gendut ya? Ada orang yang tersinggung kalau misalnya dibilang tambah gendut, ada. Tapi ada orang yang kurus kering dibilang tambah gendut itu senang kan? Nah, kadang-kadang kita harus menyesuaikan kalau kita ngomong itu. Maksudnya kita mungkin nggak maksud menyinggung, apa adanya lah, jujur apa adanya. Tanpa maksud apa-apa, tanpa maksud mengkritik, tanpa maksud menghakimi. Kita lihat begitu, ya kita ngomong begitu gitu kan. Menurut kita gendut itu bukan jelek, bukan juga buruk gitu kan. Bukan buruk, bukan juga bagus. Hanya apa adanya. Kadang-kadang kita nggak maksud apa-apa, tapi orang yang terima tersinggung mungkin kan. Kita rubah mungkin cara bicara kita ya. Dan yang kedua, keluar dari zona nyaman itu adalah berubah dari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menunda ketika Tuhan menegur kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk bertobat, jangan menunda. Ketika Tuhan mengingatkan kita, ada yang harus kita rubah. Ya. Di dalam hidup kita pasti tahulah kebiasaan kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Entah mungkin mata kita yang suka lihat gambar-gambar yang gak berkenan, video-video yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Entah mungkin hati kita yang suka menyimpan, tidak mau mengampuni. Ketika Tuhan bilang, ayo ampuni orang lain. Atau mungkin sifat kita yang impulsif, yang emosional, yang begitu kita disenggol, kita balas tonjok. Ya, mungkin tonjoknya nggak pakai bogem, mungkin tonjoknya pakai kata-kata kita. Kita disenggol sama orang lain, kita juga nyenggol dengan kata-kata kita, menyinggung, kita tersinggung, kita menyinggung juga orang lain. Dan Tuhan ingatkan, ampuni. Tuhan ingatkan, berubah. Tapi nggak nyaman kan untuk melepaskan pengampunan ini. Tuhan, dia dulu minta maaf sama aku, baru aku akan ampuni dia. Dia dulu berubah, baru aku bisa terima dia lagi. Dia dulu, kita pakai syarat. Bayangin, kalau kita datang sama Tuhan berkati aku. Tuhan ampuni aku. Tuhan pakai syaratnya satu. Kalau kita sungguh-sungguh berubah, Tuhan ampuni. Syaratnya cuma satu. Ya, hutang kita yang besar sama Tuhan hapuskan. Tapi hutang orang lain yang kecil sama kita perhitungkan. Hutang kita yang besar sama Tuhan gak perhitungkan. Oke, kamu minta ampun, aku ampuni. Tapi orang lain, kamu gak ampuni. Nah, seringkali kan kita itu ya, menunda pertobatan. Banyak orang yang nyaman dengan dosa-dosanya dan gak mau berubah. Bapak, Ibu, Saudara, kita gak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Kemarin pandemi COVID ya sudah berlalu, kita sekarang lega lagi ya. Lega rasanya, bahaya sudah berlalu ya. Ngomong juga nggak dibekap sama masker gitu kan ya, udah lega lah kita sekarang. 2 tahun yang lalu rasanya, apalagi waktu mulai pertama tuh, yang mengerikan yang Delta itu, rasanya kapan ini berakhir? 5 tahun kan kita kayaknya ngeliat ke depan tuh suram gitu. Kapan ya kita dibekap sama masker terus, jaga jarak terus di rumah ya? Kita rasanya melihat seperti itu, tapi sekarang udah ada kelegaan. Dulu waktu COVID itu nggak peduli yang udah tua atau yang masih muda, yang anak-anak tiba-tiba meninggal. Nah, jangan sampai kita lengah. Orang kemudian cari Tuhan rame-rame. Itu sebabnya di gereja-gereja hidup lagi tuh doa pagi. Tiap hari ada doa pagi. Sebelumnya itu enggak loh. Sebelumnya itu mungkin ya doa hari Sabtu aja, doa puasa hari Jumat aja, doa pagi cuma hari Sabtu aja. Tapi setelah itu banyak sekali ya, ada mungkin ya gereja-gereja yang tiap hari doa pagi, tapi jarang gitu. Setelah COVID, rame-rame gereja-gereja doa pagi setiap hari. Cari Tuhan, karena kepepet. Nah, jangan kita dipaksa kepepet dulu untuk cari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ya. Jangan merasa masih ada waktu untuk berubah kayak tadi. Nanti deh untuk berubah. Orang makan sehat, diet besok. Diet, buat diet. Ada quotes-nya seperti itu. Diet, buat diet. Besok aja gitu kan. Ya kita juga seperti itu kan. Besok masih ada waktu. Sekali lagi, ini yang terakhir Tuhan janji. Ini yang terakhir. Kita masih excuse. Kita masih permisif sama diri kita sendiri. Besok lagi.
ya untuk berhenti dengan dosa. Besok lagi, besok lagi, besok lagi. Kita pikir masih ada waktu untuk bertobat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan memandang rendah kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan sabar sama kita sekarang, itu karena Tuhan ingin kita bertobat. Ya, jangan memandang rendah, jangan menganggap remeh kesabaran Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabar. Bukan maha sabar. Tuhan maha kasih, iya, di Alkitab dikatakan Tuhan itu adalah kasih. Tapi coba lihat kitab Nahum. Allah itu panjang sabar. Yang namanya panjang itu ada batasnya, ada akhirnya kan? Ya kan? Yang namanya panjang itu bisa diukur. Artinya, kalau Tuhan akan datang sebagai hakim, disitulah kesabaran Tuhan habis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan menunda pertobatan. Kita mungkin untuk bertobat itu kita harus berubah dari segala kebiasaan-kebiasaan dosa kita, itu tidak mudah. Tapi ayo, ya, kita lakukan itu. Atau misalnya jangan menunda-nunda untuk kita melayani orang lain. Kita melayani orang tua kita, anak-anak, ya, yang terutama yang lagi kos, yang jauh merantau. Ayo, telepon orang tua. Mungkin orang tua, seringkali orang tua yang telepon kalian. Kadang-kadang orang tua juga bingung dengan jadwal kalian. Oh, kalau aku telepon nanti lagi kuliah, nanti lagi belajar, nanti lagi kerjain tugas, ya. Atau yang sudah menikah, yang berbeda kota dengan orang tua, telepon orang tua. Jangan sampai mama udah meninggal, papa udah meninggal, dikasih, ya kalau orang Chinese kan suka gitu ya, ini kesukaan mama, ya, bakmi dibawa ke kuburan, udah nggak bisa nikmatin, ya kan? Lagi hidup dibawa jalan-jalan, udah meninggal mau diapa-apain juga udah nggak bisa. Ya, dikasih apa segala macam buah-buahan ditumpuk di depan kuburan, udah nggak bisa dinikmatin. Ketika mama saya meninggal, saya punya hubungan yang baik dengan mama saya. Jadi kita ada waktu untuk teleponan, seminggu sekali kita telepon. Nah, terakhir saya dengar kabarnya, oh dia lagi tinggal di rumah kakak saya. Itu berapa hari sebelum dia meninggal, mungkin 2-3 hari. Dia pindah ke rumah kakak saya karena diare. Terus kemudian dia check up ke klinik dan hasil check up bagus. Nah, udah, kemudian dia tinggal di rumah kakak saya, tiba-tiba meninggal. Dalam tidur nggak bangun-bangun lagi. Biasanya mama itu bangun jam 3, terus udah gitu menyanyi, berdoa gitu ya, jam 5 baru keluar. Jadi jam 3 itu serumah udah dengar suara nyanyiannya kalau kita tinggal serumah dengan dia. Nah, ketika dia meninggal, kakak ipar saya itu heran. Sosok saya itu heran, kok belum bangun-bangun ya? Jam segini, mama biasanya setengah 6 kok belum bangun ya? Mama biasanya subuh-subuh udah ada suaranya gitu ya, udah jam 5 paling udah bangun keluar gitu. Ketika dipegang udah nggak ada. Nah, berapa hari yang sebelumnya saya telepon, tapi kemudian saya pikir kan saya udah telepon minggu itu. Udahlah mama katanya hasil tesnya bagus, cuma diare aja. Udahlah minggu depan aja telepon. Ketika mama meninggal, malam itu saya pengen telepon. Besoknya mama meninggal itu saya pengen telepon. Tapi nanti saya pikir gitu. Dan ketika mama meninggal saya nyesel banget. Ya sekarang sih udah hilang ya nyeselnya. Tapi waktu itu awal-awal 1 tahun pertama tuh rasanya nyesel banget. Kenapa ya waktu itu nggak telepon ya? Padahal aku tuh pengen telepon gitu. Nah, anak-anak, orang tua kalian masih ada. Ayo perhatikan, ya. Jangan cuma telepon, ma, uang kos mesti dibayar, ma, uang makan habis gitu ya. Jangan cuma begitu aja. Ya, perhatikan orang tua. Ya, jangan menunda-nunda. Mungkin kalian untuk membuat kebiasaan yang baru seperti itu, ya kan itu kan kebiasaan baru. Dulu kan tinggal sama-sama, masa telepon, orang tinggal serumah, ya kan? Paling kalau misalnya mama pergi, kekunci di rumah, pintu kekunci baru, mama di mana? Jam berapa pulang gitu kan? Nah, sekarang kan kalian pindah keluar kota, ayo telepon orang tua, perhatikan orang tua, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo kita keluar dari zona nyaman dan tidak menunda seperti Terah. Tidak menunda-nunda untuk keluar dari zona nyaman seperti Terah. Ya, Tuhan menjanjikan berkat.
berkat-berkatnya. Seperti Tuhan menjanjikan berkatnya kepada Abraham. Abraham terus-menerus diuji untuk keluar dari zona nyamannya. Dia pergi dari rumah keluarganya ke Kanaan, kemudian dia tinggal di situ sebagai orang asing. Dia tetangga-tetangganya dia nggak kenal, nggak ada saudara di situ. Kemudian dites lagi, dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia nantikan, dia nunggu punya anak, susah punya anak, nunggu punya anak. Begitu punya anak, wah senangnya minta ampun kan, pasti senangnya minta ampun. Punya anak susah, begitu punya anak laki lagi senang banget. Nah, kan karena orang-orang Timur Tengah kan garis keturunan laki itu kan penting, kayak orang Chinese kotok ya, laki itu penting gitu. Nah, punya anak laki senang banget, ada penerus keluarga nih. Udah gitu gak berapa lama diusik lagi nih kebahagiaannya, kenyamanannya. Ayo persembahkan anak. Yang benar Tuhan, dibunuh. Yang benar Tuhan, iya. Digoncang lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau ada goncangan dalam kehidupan kita, mungkin itu waktunya kita keluar dari zona nyaman, berubah, ya. Dengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dengarkan itu, dan responi panggilan Tuhan itu, responi suara Tuhan itu. Apakah itu panggilan untuk kita melayani sesama, untuk kita berubah? Apakah itu panggilan untuk kita, teguran untuk kita bertobat dari dosa-dosa? Responi itu dan terima berkat-berkatnya. Matius 6 ayat 33 mengatakan, ayat yang terakhir, carilah dahulu kerajaan Allah, pasti udah hafal semua ya, dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada. Carilah dahulu, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan, bukan utamakan pelayanan. Pelayanan harus, ya, tapi pelayanan adalah bagian kecil. Utamakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak cuma diwakili oleh pelayanan liturgi, tapi bagaimana karakter kita berubah seperti Kristus. Itu melayani Tuhan yang sesungguhnya, ya kan? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus mengingatkan Roma 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita. Kita di sini beribadah, iya. Kita di sini dalam pertemuan ibadah. Kita dilarang, kita dinasihati untuk tidak meninggalkan pertemuan ibadah. Sebetulnya dalam bahasa Ibrani adalah episinagogi, pertemuan bersama, meeting together, bukan ibadah. Tidak ada kata ibadah dalam bahasa asli. Meeting together, pertemuan bersama. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan bersama. Kenapa? Karena di dalam pertemuan bersama ini kita di training, Bapak Ibu. Kita menerima firman Tuhan. Kita di training, kita diberi pengetahuan tentang kebenaran. Ibadahnya di mana? Ibadahnya di luar. Keluar dari sini kita praktek, itu ibadah yang sejati, menyenangkan Tuhan dengan seluruh perilaku hidup. Itu ibadah yang sejati. Di sini kita pertemuan bersama, di sini Bapak Ibu saya khotbahin, ya, untuk hidup benar. Keluar itu prakteknya. Saya juga keluar dari sini, saya juga harus praktek. Itu ibadah kita bersama. Nah, di Matius tadi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Panjangkan pandangan kita jauh ke depan. Seperti kita itu warga negara kerajaan Allah. Kalau orang warga negara lain pasti ketahuan, ya kan? Orang atau bukan dari daerah sini aja kayak saya pasti ketahuan. Oh, logatnya beda, orang mana? Orang Bandung, kelahiran Bandung. Biarpun udah 27 tahun di Malang, tetap nggak bisa hilang logat Bandungnya, nggak bisa hilang, ya kan? Ketahuan. Apalagi kalau orang yang jauh banget gitu dari Arab datang ke sini, pasti kelihatan. Kalau kita warga negara kerajaan surga, kita harusnya memancarkan perbedaan, nunjukin bahwa kita adalah bukan dari dunia ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tunjukin bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah. Tunjukin hidup yang berbeda di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan Bapak Ibu Saudara. Tunjukin kita adalah warga kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
dalam hidup kita. Jangan khawatir, semuanya ditambahin. Kata Tuhan, itu janji Tuhan. Jangan khawatir, cari dulu kerajaan Allah. Lakukan dulu, kerjakan dulu, rubah dulu hidupmu, rubah dulu karaktermu. Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita punya anak, sudah gede, masih kecil, apa kita percayakan jaga toko kita atau perusahaan kita? Enggak. Tapi kalau anak itu sudah remaja, sudah mulai dewasa, bahkan toko kita pun kita warisin sama kita percayakan. Ayo kita menjadi umat yang dewasa, supaya kita dipercaya oleh berkat-berkat kerajaan Allah. Bahkan kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kalau kita dewasa, kita bisa dipercaya. Tapi jangan baru sedikit diberkati, udah nginjek orang lain, udah sombong. Lu nggak tahu siapa gua, lu nggak tahu siapa gua. Baru sedikit diberkatin, kita udah sombong, nginjek orang yang kayak gitu nggak bisa dipercaya. Ya, Bapak Ibu mau berkat Tuhan, cari dahulu kerajaan. Jangan menunda, keluar dari zona nyaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kau yang meteraikan dalam hidup kami semuanya, dalam hidup hamba, dalam hidup kami semua. Tolong kami untuk bisa berubah, keluar dari zona nyaman kami, dan kami semakin hari semakin menyenangkan Engkau, semakin berkenan kepada. Terima kasih Bapa yang di surga. Layakan kami untuk sebentar kami akan menikmati perjamuan tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita ini harus mencerminkan Kristus. Hidup kita ini harus menggenapi firman-Nya agar kita boleh berguna bagi dunia. Hidup guna. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Jadikan bahwa hidup kita ini menjadi bukti kebesaran Tuhan. Kematian Tuhan di atas kayu salib tidak akan kita sia-siakan. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Mari kita pindahkan hati kita. Tuhan, aku mau dibentuk. Aku mau keluar dari zona nyamanku agar aku boleh menjadi bukti kebesaran. You
perjamuan kudus. Dan ini adalah perintah dari Tuhan sendiri, sebagaimana yang dikatakannya kepada oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya kita memperingati sengsara Kristus hingga Ia datang kembali. Saya mengundang petugas untuk bisa membagikan perjamuan bagi kita yang siap untuk menerimanya. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama. Kita angkat hosti di tangan kanan kita. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu yang saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti. Dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dalam iman. Roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Biarlah kami juga meniru teladan Kristus. Karakter Kristus itu terbentuk dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk berani keluar dari zona nyaman kami, agar kami boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi baru seperti yang Tuhan inginkan. Kami tidak mau mengecewakan-Mu Tuhan. Korban-Mu begitu besar dan kami sangat menghargai. Tanpa pengorbanan Kristus, tanpa kematian-Mu, kami tidak akan ada di tempat ini saat ini. Tapi Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah membawa kami pada jalan-Mu yang benar Tuhan. Dan tolong kami supaya kami boleh sampai pada garis finish itu bersama dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami sekali lagi, supaya kami boleh meneruskan perjalanan iman kami seperti Abraham. Kami tidak mau tinggal di Haran. Kami tidak mau tinggal di zona nyaman kami lagi. Tapi kami mau berjalan sampai masuk ke tanah Kanaan surgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang beriman, Tuhan sudah sediakan Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Biarlah korban tubuh dan darah-Mu ini boleh mengingatkan kami sekali lagi, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Tuhan, menjadi saksi-Mu, menjadi bukti kebesaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. You are my strength when I am weak. Biarlah lagu ini boleh terus mengingatkan kita, kekuatan kita itu bukan berasal dari diri kita, tetapi semua dari Tuhan. Amin. Engkaulah kekuatanku. Sementara saya memberikan kesempatan saudara untuk mempersiapkan persembahan saudara bagi Tuhan untuk pekerjaan. Engkau bermata yang indah, takkan
kami, di mana kami mau terus-menerus taat kepadamu. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan kehendak-Mu yang menjadi paling utama dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat ada Tuhan mujizat nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada orang lain, sehingga Tuhan sinar kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Itu sebab Tuhan pagi hari ini kami datang, kami mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, terimalah persembahan kami, pakailah ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yakin percaya Engkau yang sudah berkarya dalam hidup ini, Engkau akan terus berkarya, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami perserahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau menolong saudara kami yang saat ini masih dalam pergumulan dengan kesehatannya. Kami mendoakan untuk Tuhan Tante Kyok, kami mendoakan untuk Ibu Susi, kami juga mendoakan untuk Tuhan Mahartono, kami juga mendoakan untuk Ibu Yuli, kami mendoakan Tuhan untuk ayah dari saudara kami Yuliana. Oh Tuhan, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau akan menjamah kehidupan mereka, Engkau akan menyempurnakan, sehingga Tuhan yang terbaik Tuhan siapkan. Kami mendoakan saudara kami yang saat ini sedang tidak hadir, karena mereka ada tugas di luar kota, karena panggilan pekerjaan, karena kesibukan yang berkati mereka. Demikian juga saudara kami yang saat ini mengikuti acara secara online. Tuhan berkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih, sehingga sebentar kalau kami pulang dengan damai, sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang. Dan pulanglah dengan damai dan sejahtera, sukacita daripada Allah. Dan semua yang diberkati